Saudara-saudara muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita berbicara rahmat Allah, ada salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah adalah luas, meliputi segala sesuatu. Ayat ini bisa kita pahami bahwa rahmat Allah adalah segalanya. Dengan memahami bahwa rahmat Allah segalanya, maka hendaknya kita selalu menghubungkan apa saja yang kita lakukan di dunia ini untuk memperoleh rahmat Allah. Yang dikatakan oleh Rasul, di akhirat untuk hambanya, kata Rasul, masih ada 99 rahmat yang telah terbagi satu saja di dunia ini. Itu pun untuk manusia, untuk bangsa jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Maka dengan sabda Rasul ini, hendaknya kita bersemangat untuk menggapai rahmat Allah kelak. Caranya salah satunya adalah dengan selalu menghubungkan segala kegiatan kita dengan rahmat tadi. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am 162 yang barangkali sudah sering dibaca sebagai alternatif membaca doa sebelum kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, atau doa ketika kita mulai sholat iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tidak hanya sholat kita, tidak hanya ibadah kita, tidak hanya mati kita, tapi hidup ini kita tujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Al-Quran memberi petunjuk seperti itu adalah supaya kita lebih bersemangat menggunakan dan memanfaatkan hidup kita di dunia ini untuk menggapai rahmat Allah yang masih ada di genggaman tangannya. Makanya Rasulullah juga mengarahkan kita atau mengoneksikan kita supaya kita termasuk orang-orang yang bisa menggapai rahmat Allah. Dijelaskan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu yadkurullah ala kulli ahyani, selalu ingat kepada Allah dalam segala waktunya. Oleh karenanya maka Rasulullah memberikan tuntunan doa yang mungkin dinilai orang itu sangat tidak berarti, dan itu merupakan aktivitas rutinitas dalam kehidupan kita sehari. Semuanya bertujuan supaya kita bisa menggapai rahmat Allah Ta'ala. Kita lihat berbagai macam doa sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari.
kita ke kamar mandi, ada doa, masuk, keluar, bangun tidur, memakai pakaian, termasuk pakaian baru dan melepasnya, memulai sesuatu, bercermin, memohon ilmu yang bermanfaat, akan belajar, selesai belajar, kita bersin, kita naik kendaraan, orang berjima, orang akan tidur, bangun tidur, orang akan makan, minum, orang bepergian, orang yang pulang atau pergi dari bepergian, bahkan orang yang sudah sampai di tujuan, masuk rumah, masuk pasar, kemudian bersin, kemudian bermimpi, mimpi baik atau mimpi buruk, dan seterusnya. Semuanya diberi tuntunan doanya oleh Rasulullah SAW. Ini apa artinya? Bahwa segala aktivitas kehidupan yang rutin kita lakukan sehari-hari ini dituntunkan oleh Rasulullah SAW supaya bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah, yang mendatangkan rahmat Allah kepada hambanya. Jadi bagaikan orang memanfaatkan tenaga listrik. Semua yang dibuat manusia sekarang ini diarahkan, bisa digerakkan oleh tenaga listrik. Alat-alat pertukangan sudah diarahkan ke sana. Alat memasak di dapur diarahkan ke sana. Kemudian alat-alat yang digunakan di kantor, di rumah sakit, dan seterusnya, itu semua diarahkan ke tenaga listrik. Kita tidak berpikir alat transportasi yang digerakkan oleh bensin, tapi sudah berpikir bagaimana alat transportasi itu digerakkan oleh tenaga listrik. Sehingga ada sepeda listrik, ada juga mobil listrik, dan seterusnya. Itu alat transportasi yang diarahkan ke satu saja, yaitu energi listrik. Karena orang tahu itu yang paling praktis, yang mendatangkan kemudahan bagi hidup manusia ini. Ini satu perbandingan. Nah, alhamdulillah negara Indonesia atau bangsa Indonesia awalnya dicontohkan oleh pendiri atau oleh pejuang kemerdekaan ketika itu. Dan setelah berhasil merdeka, berhasil mengalahkan penjajah, maka sebuah pemikiran cerdas diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini sesuatu yang pantas kita apresiasi karena memasukkan keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia itu yang merupakan rahmat dari Allah. Makanya kita sebagai seorang yang beriman, marilah kita bersemangat untuk memanfaatkan apa saja yang kita miliki
apa saja yang ada dalam hidup ini untuk mencapai rahmat Allah.